Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyu Rizky dengan NIM K3521-002. Di sini saya akan membawakan metode pembelajaran dari open-ended dan materi yang akan saya bawa adalah jenis-jenis fotografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oke. Oh iya sih, di pelajaran kali ini, di pertemuan pertama saya, kita akan belajar mengenai jenis fotografi. Tapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa di selesai. Oh, di sini ada yang nggak pernah tahu apa itu fotografi sebelumnya? Foto Pak. Betul. Ada yang tahu fotografi? Teknik untuk foto, Pak. Oke, cakep. Wih, nyeri. Mas. Dengan Mas siapa namanya? Mas Haris. Mas Haris. Yang di sini Mas siapa? Nizar, Pak. Nizar. Mas Dimas. Yang ini nama siapa? Mas Nampil. Mas Agus. Mas Agus. Oke, yang ini Mas Effendi. Oh, Mas Evan. Iya. Oke. Mungkin kita langsung saja ke slide berikutnya. Di sini adalah untuk kalian yang tadi mungkin belum paham apa itu pengertian fotografi, di sini ada pengertian fotografi. Jadi fotografi itu adalah suatu seni, kan? Seni melukis dengan cahaya. Jadi faktor cahaya merupakan unsur terpenting dalam seni fotografi. Untuk melakukan suatu pemotretan diperlukan cahaya. Jadi kalau misalkan dalam suatu fotografi atau untuk memfoto sesuatu, ya kita memerlukan cahaya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke. Suatu karya fotografi dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai medium penyampaian pesan atau merupakan ide yang terekspresikan kepada penulisannya sehingga terjadi suatu kontak pemahaman makna. Contoh kayak mungkin potret foto saat ada sesuatu yang ada bencana, gitu kan, menimbulkan kesan rasa kasihan, rasa itu sedih, gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin untuk pengertian ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Apakah saya menjelaskan terlalu cepat? Pas sekali. Berarti saya lebih cepat lagi boleh? Boleh. Kita lanjut ke slide berikutnya. Masuk ke berdasarkan apa yang difoto. Pertama ada human interest. Potret dari kehidupan seseorang yang menggambarkan suasana atau mood dan menimbulkan simpati dari orang yang melihatnya. Yang menjadi seperti ini, contohnya yang tadi saya bilang pas bisa dari gambar ini yang apabila yang dari bencana alam atau mungkin orang tua sedang bermain dengan anaknya, menunjukkan rasa menunjukkan suatu kebahagiaan anak kecil yang sedang bermain dengan orang tuanya, ya kan? Terus ini ada anak kecil dengan anak kecil main sodok-sodokan, ya kan? Nah, itu, tapi ini sodok-sodokannya nggak apa-apa. Nggak melukai. Nggak melukai. Aman. Enak berarti kan? Karena ada airnya, ada Awalnya human interest fotografi lebih termasuk ke dalam bagian dari foto jurnalistik, yaitu menggambarkan kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungannya, dan lalu bertujuan supaya menyentuh hati orang-orang, untuk bersimpati dan melakukan sesuatu untuk membantu subjek foto. Oke, itu dari human interest. Setelah human interest, ada yang namanya jurnalis. Kan seperti mungkin gambarnya kan dibilang kalau human interest tadinya ada di jurnalis, cuman dibedakan lagi dan mungkin di sini memecah diri, memecah jenis-jenis foto, jadi makanya berpisah. Ini adalah yang jurnalis. Foto jurnalistik adalah sebuah atau kumpulan foto yang menggambarkan sebuah peristiwa untuk disampaikan pada masyarakat. Foto jurnalistik biasanya didukung oleh caption atau keterangan yang sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Contoh misalnya dalam suatu foto mungkin ada caption atau keterangan di bawahnya yang ingin untuk menggambarkan apa yang ada di dalam
fotonya contoh seperti foto ini foto apa gitu. Orang kan nggak pada tahu kan, jadi dengan foto kayak gini tapi harus ada yang namanya caption untuk menjelaskan foto dari yang tertera seperti itu dari jurnalistik. Oke, selanjutnya ada apa? Ada yang namanya still life. Still life. Kalau suka. Yo. Fotografi still life adalah genre fotografi yang digunakan untuk penggambaran subjek mati. Contoh mungkin kayak dari ada orang foto buah yang kelihatan hidup, jadi kayak lebih fresh seperti ini, ya kan lebih menarik, gitu kan. Terus ada kayak Lego, ya kan. Di foto still life itu jadi ya dari benda-benda mati. Contohnya adalah foto boneka, benda-benda rumah. Pencahayaan dan komposisi merupakan aspek penting dari fotografi still life. Jadi harus adanya mungkin contohnya tuh semisal dari boleh Pak. Gimana enggak? Contoh mungkin dengan posisi kayak gini, teknik pengambilannya seperti kayak gini dari atas tapi dengan pencahayaan dari belakangnya agar foto ini terlihat hidup atau bagaimana seperti itu. Video berapa Pak? Ke slide berikutnya ada apa? Ada final. Jenis foto yang menonjolkan estetika yang meniru pencitraan gambar atau lukisan. Fotografi teknik ini bertujuan untuk menangkap visi dari suatu karya seni. Biasanya tipe ini banyak ditemukan pada pameran. Ya contohnya foto-foto kayak gini kayak apa bahasanya? Estetik, ngeni. Iya. Ngeni tapi ngetik. Seni estetik. Seni estetik. Setik. Nah, betul. Salah Pak Deris, Anda menemukan singkatan dulu. iya. Jadi foto seperti ini biasanya ya hanya untuk ditaruh di seperti karya yang mungkin yang sangat jarang seperti museum yang hanya untuk dipamerkan suatu karya. Ya seperti ini namanya. Selanjutnya ada food. Siapa yang suka food? Makanan ada yang suka? Suka semua. Ada yang suka makanan? Tidak ada. Oh, nggak ada. Oke, jadi ini adalah kategori jenis-jenis foto seperti itu. Jadi fotografi yang lebih condong memotret sebuah makanan agar terlihat lebih menarik dan hidup. Nah, ini kan. Ya mungkin cewek-cewek biasanya kan ada yang sebelum makan difoto dulu. Cewek-ceweknya. Iya. Makanan. Iya. Kalau cewek-ceweknya banyak nggak ada. Maksudnya. Jadi biasanya kan cewek-cewek pada foto makanan gitu. Mungkin biar dipost di status sosmed gitu kan, biar sekarang pamer, lagi baca video, kayak gitu kan. Jadi makanya ini lebih terlihat menarik. Tapi untuk foto seperti ini biasanya emang pencahayaannya harus benar-benar bagus, karena kalau pencahayaannya kurang makanya jadi kelihatan ya belum kayak dia tadinya bagus jadinya malah. Selanjutnya ada foto model. Cantik kan? Menurut saya cantik kan mana? Cantik yang ngajar. Jadi itu adalah foto model. Foto model ini biasanya ya buat model-model gitu lah ya, emang dikhususkan dan tergantung juga orang-orangnya yang dikhususkan. Tapi memang biasanya foto model itu nggak selalu untuk orang-orang yang cantik atau gimana, tapi biasanya untuk orang-orang yang memang menunjukkan apa ya, auranya sebagai model, biasanya seperti itu. Dan nggak selalu serta-merta model itu harus yang cantik atau gimana ya, seperti itu. Sebuah foto yang mendapatkan detail dari objek foto untuk menunjukkan karakter dari sebuah objek foto. Contoh orang ini kan kayak talon atau gimana, foto model itu menunjukkan aura dari seseorang masing-masing untuk difoto seperti itu. Oke, selanjutnya ada apa? Landscape. Nah ini biasanya ini anak muda biasanya sering ini. Ada yang sering naik gunung atau gimana? Ada yang sering, Mas Bayu sering naik gunung? Iya, iya Pak. Biasanya naik gunung apa? Gunung Lawu. Iya. Di sini ada yang udah pernah naik gunung Kembar belum? Belum pernah. Merbabu, Merapi loh maksudnya Pak. Iya. Belum. Saya di Jawa Barat gak ada yang gunung kembar kayak Merbabu, Merapi. Oh, ada satu tuh.
Biasanya kan orang kalau anak muda gunung, lihat sunset, lihat atau lihat Panas senja, Pak. ya senja kan biasanya kan. Kalau foto kan landscape tuh gitu kan. Nah seperti ini lah contohnya fotonya kan biasanya. Mungkin ada orang yang asal foto tapi nggak tahu ini jenis foto apa nggak tahu. Jadi bisa dilihat kalau ini adalah foto landscape, pemandangan alam yang kadang-kadang luas dan tak berujung tapi kadang mikroskopis seperti itu landscape. Selanjutnya ada arsitektur. Wah ini yang bagus. Ada yang suka museum itu, mungkin suka ke tempat yang bentuknya aneh. Oh suka. Contoh ya yang bagus kayak nggak aneh, mungkin ada yang bagus juga. Kayak mungkin yang di sini di daerah terminal tuh yang Grace, ya seperti itu. Ini apa? Tower Wenis. Bagus itu. Dari rumah saya, Pak. Jadi itu kayak emang arsitektur tuh emang biasanya emang dibangun seunik mungkin biar mendapat penilaian seseorang yang bikin foto dan itu kan jadi orang yang membangun bangunan tersebut merasa bangga hasil akan apa yang dibuat seperti itu, mengambilkan gambar bangunan dari setiap sudut dan detail dari bangunan itu sendiri. Kalau dari terus kan bisa foto dari mana aja arahnya gitu. Tower apa lagi Oke, selanjutnya ada animal atau hewan. Ada yang suka foto binatang? Dimas. Saya Pak, saya suka foto Dimas Pak. Foto Dimas. Dimas. Oh, Soalnya Dimas itu nama kecoa saya. Oh, kecoa. Saya memelihara kecoa. Kecoa. Oh, udah berapa tahun ya melihara kecoanya? Baru 2 jam. 2 jam. Tadi lu di kos saya Risa. Maksudnya Haris, oh alah, ya. Dijaga baik-baik. Dimas. Mantap makan. Enak. Oke, di sini adalah jenis fotografi untuk mengambil foto dari beberapa hewan yang menarik ketika sedang melakukan aktivitasnya. Contoh biasanya yang sering foto kan kucing, ya kan, biasa anjing. Tapi kalau burung nggak boleh kalau foto. Nanti katanya kalau burung takut mengganggu, takut kesenggol. Jadi biasanya kalau burung elang, kan. Biasanya ketika hewan melakukan sesuatu yang unik, orang berlomba-lomba untuk melakukan foto. Bahkan ada yang sampai menunggu di hutan lama-lama untuk mendapatkan hasil foto hewan yang bagus. Contoh hewan-hewan langka di foto kan itu biasanya orang adalah hobi ya, hobi seseorang. Dan ini yang contohnya animal kayak siapa itu? Selanjutnya ada flower and apa? Foliage. Jago bahasa Inggrisnya mas? Saya enggak ini. Oh jadi netizen. Oh netizen bahasa Inggrisnya bagus sih. Sedikit Pak, sedikit baca doang tapi. Oh iya. Nanti ajarin saya. Ini adalah flower dan foliage. Ini adalah fotografi favorit yang banyak sekali orang-orang yang berisi potret wajah bunga. Nah, bunga contohnya bunga Citra Lestari. Oh, bukan. Bunga desa. Bukan desa. Oh, bukan. Senang saya itu. Jadi biasanya orang-orang kalau foto mungkin ada yang bagus kan bunga matahari difotokan tuh. Emang biasanya bunga emang mengeluarkan aura keindahan dari bunga itu sendiri. Emang banyak bunga. Meskipun contoh bunga bangkai meskipun bau tapi kalau difoto kelihatan bagus. Kayak emang bunga bangkai itu setiap bunga kan memiliki estetika dan aura yang masing-masing. Bunga Citra Lestari Auranya saya kuat. Oke, selanjutnya ada nature bro. Jadi fotografi ini biasanya objek utamanya berupa makhluk hidup alami dan benda seperti gunung, hewan, hutan tumbuhan dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa bilang jenis fotonya sama hampir kayak landscape. Cuman kalau untuk nature ini dikhususkan untuk alam, khusus untuk alam kayak gunung, hewan, hutan, tumbuhan dan lain sebagainya. Laut sepertinya kira bisa. Selanjutnya, berdasarkan tempat pengambilan foto. Di sini ada
street fotografi. Ada yang suka jalan-jalan ke Jogja, Semarang, Nabil. Dia suka jalan-jalan mana? Jalan-jalan di Jogja. Wah. Malioboro. Nah, Malioboro. Malioboro. Biasanya kan orang-orang kalau Malioboro tuh foto yang tiang itu kan, ya terus yang Malioboro. Nah itu termasuk street fotografi tuh kan, di tiang-tiang kayak gitu. Jadi street fotografi tuh biasanya orang ya kalau lagi contoh di pasar gede itu di foto, itu termasuk street fotografi. Jadi untuk penjelasannya street fotografi adalah salah satu aliran dalam fotografi. Fotografi jalanan umumnya memuat objek yang diambil di ruang terbuka publik dalam kondisi candid atau tanpa pengarahan. Jadi orang lagi ngapain di foto. Contoh Mas Riz lagi di pasar gede, contoh maksudnya pas masih barang gitu ya, masih barang gitu. Juri. Oh iya. Biasanya lagi suka ngapain di Mas Haris, nah tapi Mas Haris tuh nggak melihat kamera dan alami lah namanya, di foto, nah itu termasuk juga fotografi. Tapi ada beda lagi untuk yang kayaknya tuh nanti ada jenisnya lagi. Selanjutnya di sini ada star trail. Nah ini mungkin bisa dibilang untuk mengambil foto ini agak susah ya, soalnya dia memainkan multi exposure itu bisa dibilang long exposure, dan ini harus kondisi yang dimana cahayanya yang berasal dari langit saja, nggak bisa dapat ambil dari cahaya lain, dan karena kan rusak gambar gitu ya. Standar ini fotografi teknik untuk memotret pergerakan bintang di malam hari, itu kan contohnya bintang. Nah ini menggunakan sama aja long exposure, tapi emang tidak boleh ada cahaya masuk selain dari cahaya langit seperti itu. Emang bagus, tapi emang untuk mendapatkan hasil foto seperti ini susah. Selanjutnya ada foto indoor. Siapa yang biasanya indoor? Maksudnya siapa yang sering di indoor? Iya Pak, baru di indoor ini. Oh iya, sepertinya di indoor ya kan? Di indoor ini kan emang biasanya ada orang yang foto lagi kuliah tuh. Jadi itu termasuk foto indoor, mau hasilnya bagus, mau hasilnya jelek, tapi itu termasuk dari foto indoor. Merupakan salah satu fotografi yang proses pengambilan gambarnya dilakukan di dalam ruangan. Contoh misalnya kalau di foto sini, ini jadi dalam ruangan seperti itu. Selanjutnya, di sini ada selanjutnya di sini ada outdoor. Ini mungkin bisa dibilang sama kayak apa ya? Nature, landscape seperti itu. Tapi ini lebih dikhususkan untuk di outdoor. Mungkin kan landscape bisa di dalam ruangan juga bisa. Kalau nature kan memang mungkin harus alam ya. harus alam juga. Tapi kan dikhususkan untuk outdoor, jadi bebas. Bisa di jalanan. Mungkin di jalanan bisa masuk ke street fotografi juga seperti itu. Jadi outdoor tuh yang mungkin bisa merangkul banyak dari jenis foto yang tadi. Tapi khusus untuk outdoor ini bukan teknik fotografi yang proses pengambilan gambar itu dilakukan di dalam ruangan dengan memanfaatkan cahaya alam yang berasal dari matahari. Jadi emang khusus cahaya dari matahari dan tanpa dan cahaya tambahan dari kamera ataupun lighting. Selanjutnya, underwater. Nah ini agak susah untuk underwater karena kamera gitu juga mahal. Mungkin bisa dibilang kayak harus ada protectionnya untuk melindungi kamera. Tapi yang biasanya untuk foto yang biasa kan juga lumayan bagus seperti itu. Underwater ini merupakan salah satu teknik fotografi unik yang mampu menghasilkan karya super mempesona dan subjeknya jarang dilihat orang. Mungkin ada yang foto di bawah laut lagi berenang, foto mungkin ikan paus lagi berenang seperti itu. Di samping manusia itu kan ada foto-fotonya. Nah mungkin itu bagus, tapi untuk mendapatkan hasil seperti itu resikonya gede dan selanjutnya ada yang namanya area. Area adalah teknik memotret permukaan bumi atau fitur atmosfer dan dilakukan menggunakan kamera yang dipasang bisa terbang. Menggunakan drone biasanya, ya kan? Ada yang tahu drone? Tahu kan? Biasanya orang-orang menggunakan drone tuh untuk mendapatkan hasil
foto yang bisa terlihat luas dari atas. Dia memang sengaja diambil dari paling atas biasanya. Contoh mungkin juga ada kamera satelit yang untuk memfoto bumi seperti itu yang namanya aerial. Aerial apa? Aerial mana? Oke, selanjutnya ada level. Ini sama aja kayak outdoor sama landscape gitu ya contohnya. Jadi cuman dikhususkan kayak travel untuk ke perjalanan suatu wisata kemana seperti itu. Jadi ya bisa dibilang banyak jenis foto yang bisa dibilang sama dengan jenis foto lainnya, cuman ganti nama, tapi emang kayak untuk ini setiap jenis fotonya ini dikhususkan untuk apa seperti itu. Selanjutnya urban. Urban itu biasanya foto jalanan ya sebenarnya, tapi dia untuk visualnya lebih ke gelap. Kayak apa ya bisa dibilang? Menggabungkan genre fotografi arsitektur, dokumenter, potret, dan juga fine art. Biasanya urban tuh lebih ke apa ya? Kan bilang agak horor, lebih gelap dan lebih apa ya? Bisa dibilang seperti ini. Ada fotografi juga. Sepertinya kalau urban tuh kayak menimbulkan kayak kayak dia cuma sendiri doang di dalam suatu ruangan, tapi dengan keadaan gelap atau apa seperti itu. Selanjutnya berdasarkan teknik pengambilan foto yang ketiga, kayaknya yang terakhir ya. Udah pada bosan itu ya? Mau ada hiburan? Saya jawabin itu terakhir. Ya Pak. Boleh. Duduknya aja. Oke. Nanti saja. Di sini ada levitasi atau bisa dibilang levitation. Teknik yang difoto seperti seolah-olah melayang. Ya kan biasanya ada orang tuh yang foto bocah nah itu seperti levitasi itu seperti itu. Memang untuk mengambil foto itu biasanya harus pakai apa? Multiple apa ya namanya? Lupa lagi. Ya, shutter speed sama ngambil ini. Ya kalau ngambil tuh yang ngambil balik itu apa? Bapak juga lupa namanya. Selanjutnya kita ada splash. Splash itu teknik membuka percikan air yang dihasilkan dari beberapa momen sehingga menghasilkan percikan air tersebut. Biasanya kan foto kayak bulan masuk ke dalam air, kayak gitu kan. Iya, ada percikan yang naik itu udah foto itu menghasilkan namanya foto splash. Oke, selanjutnya ada namanya panning. Pakai G ya Pak, panning. Oh, saya tahu maksudnya. Oke, iya. Oke, untuk panning ini biasanya memang agak susah ya menggunakan shutter speed dan shutter speednya ya harus satu banding berapa setahu. Dan ini biasanya emang dikhususkan untuk satu objek saja. Jadi kayak belakang terlihat blur, tapi objeknya fokus. Dan ini benda bergerak biasanya untuk kalau kayak ini. Selanjutnya ada yang namanya long exposure. Nah, untuk long exposure ini biasanya digunakan pada malam hari karena menghasilkan cahaya yang seperti ini. Objek bergerak tapi mendapatkan efek pergerakan dari benda yang bergerak. Contoh kayak mobil gerak gitu kan, ini kan mobil sebenarnya mobil atau kendaraan yang lagi gerak tapi yang diambil hanya lampunya saja seperti itu. Dan ini kan apa? Kembang api juga yang diambil, jadi kayak menggunakan long exposure seperti starter tadi, cuma starter tadi dari bintang, dari cahaya bintang, jadi pergerakan bintang dalam hari. Kalau long exposure ini biasanya yang di jalan atau seperti main kembang api. Selanjutnya ada black and white. Ya, black and white ini biasanya ya cuma foto hitam putih, tapi biasanya dikhususkan untuk foto yang apa ya, menggambarkan ekspresi tertentu biasanya. Kalau kayak ini yang gambar hancur ini, kapal hancur ini menggambarkan sudah kayak kamarnya hancur ini, dan tanpa foto hitam putih menimbulkan kesan seperti apa. Dan
dan foto perempuan ini kayak stres gitu. Stres mas? Oh enggak. Alhamdulillah berarti ya. Ya kayak gini takutnya menunjukkan kayak lebih menekankan oh seperti perawat ini sedang dalam tekanan apa makro. Nah ini biasanya untuk mengambil barang apa benda-benda yang dari dalam dekat, contohnya kayak ini bunganya tidak terlihat lebih detail, dari hewannya juga terlihat lebih detail. Nah biasanya memang dia menggunakan kamera-kamera yang biasanya ada kamera ultrawide atau teleskopik untuk mengambil gambar seperti ini, karena memang ini juga agak susah karena kalau di foto kadang kalau hewannya kabur atau kembalinya susah. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Mungkin dari yang dijelasin terlalu cepat kita ada yang ditanya dulu nggak? Sudah cukup. Dan sini ada tebak-tebakan dulu nih biar kalian paham kan. Mungkin harusnya kalian paham dulu dijelasin tadi masa kalian paham. Kalau ada yang paham, percuma saya menjelaskan tadi. Menjelaskan ulang saya. Apa sih sebenarnya kalau besok mau jelasin lagi? Saya kan mau belajar lagi. Jadi saya itu. Oke, di sini ada foto apa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan dulu. Ayo, 1, 2, 3. Apa juga? Maaf ya Mas Aris ya. Kalau gitu Pak. Di bawah saya emang untuk mengajar tuh memang harus seperti ini, membawa siswanya lebih enak. Mas Bayu jawabnya apa Mas? Tadi itu maksud di foto penning. Penning, betul sekali. Maaf ya Mas Aris ya, karena tadi Kata sepeda nggak Pak? enggak apa. Nanti saya kirim sepedanya ya. Enggak, ini apa pun Mas? Lanjut. Selamat ya Mas Bayu ya. Oke, Mas Bayu berarti merhatiin dari tadi. Oke, selanjutnya nih. Nah, ini di daerah Solo tuh, kalian harus tahu nggak? Ya kan? Oke. Ada yang tanya apa? Angkat tangan tapi ya. 1, 2, 3. Loh, susah. Saya tunjuk aja nih ya, saya tunjuknya ya. Iya, yang sana. Oh, kayak itu deh. Nih yang lagi tutup muka nih, biasanya takut nih. Yang mana timnya? Ayo, Mas Dimas. Ini kira-kira jenis foto apa? Menurut saya itu jenis foto orang exposure. Wah, tuh. Sama. Berarti Mas Dimas juga merhatiin dari tadi ya? Kayaknya dulu dari belakang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya masih ada pertanyaan. Nah, ini hewan apa? Komodo. Ada. Biawak. Kalau dulu itu kan baik itu. Iya benar ya. Emang Aris ini emang agak spesial. Dia lucu Pak. Lucu. Iya, tapi agak sombong. Apa itu dulu? Bagus. Ini adalah hewan biawak. Ublon. Ya pokoknya hewan ini lah. Ya. Ada yang lagi jenis foto apa? Makro. Bayu lagi selamat. Berarti bedanya 2 ya Pak ya? Iya. Nanti untuk pembayarannya Oke. Berarti kalian pada mendengarkan ya apa yang saya jelaskan tadi. Apa ada pertanyaan? Oh, ada lagi. Ayo. Ini yang paling susah nih. Nah, ini bisa yang pilih saja nih. Boleh Pak coba Pak? Oh, ini langsung. Oke. Apa ya? Mas Diza. Bantu orangnya Pak. Ah. Itu teknik human interest. Wih, betul sekali. Oke, karena Mas Diza apa? Mobil Pak.
tentang yang tadi. Oh enggak, apa-apa. Nanti minta Mas Bayu jadi Mas Bayu sudah. Oh, kita masuk. Baik. Oke, berarti kalian ya sangat memperhatikan ya apa yang saya jelaskan tadi. Mungkin ada lagi kan? Oh yang tadi udah. Oke, mungkin segitu saja materi yang untuk hari ini, untuk pertemuan pertama hari ini. Mungkin untuk pertemuan berikutnya semoga kalian tetap semangat dalam memperhatikan saya apa yang menjelaskan ini. Mungkin kita sudahi saja pertemuannya. Semoga materinya dapat kalian bermanfaat bagi kalian untuk mungkin kalian ingin mencari mengeksplor atau yang mungkin ada yang hobi fotografi bisa mengembangkan lagi. Ya udah itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.